Hadirin yang berbahagia, selamat datang di malam penutupan pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh, Indonesia. Hikayat Perang Sabi adalah karya sastra epik berbentuk puisi dari Aceh yang berisi ajaran dan semangat jihad melawan penjajah. Digubah oleh ulama besar Tengku Cik Pantai Kulu, naskah ini menjadi senjata kultural yang membakar keberanian rakyat Aceh saat Perang Sabil, Perang Aceh, Belanda. Ditulis sekitar tahun 1873 sebagai respon terhadap agresi militer Belanda. Tujuannya untuk menyatukan umat Islam dan mengobarkan semangat syahid mati di jalan Allah. Pada kesempatan ini, Laski Nusantara Jaya Aceh menampilkan garapan lagu Hikayat Perang Sabi dengan kolaborasi etnik dan modern. Kolaborasi alat-alat musik seperti oud, darbuka, suling, biola, rapai, serta keyboard, gitar, bass, dan kajon. Mengiringi lantunan lagu dengan irama padang pasir yang indah dan penuh semangat. Dan bersamaan dengan itu akan dituturkan syair-syair puisi yang sangat spektakuler oleh penyair kenamaan Aceh. Terimalah sebuah persembahan The Harmony of Aceh dari Laski Fed Jamal Syarif. Selamat menyaksikan. syukur ke
Siti Nabi yang mengungki keobik mesahan timbrang cimaran jatuh berugoro syurga hadaro rugoro alah nuraka sosoyang timbrang cimaran mentua tubuh syurga hadaro yang Yusuf diberi kegata lindung data sinara yang mujahidin mursalin jete-jete mungkin itu Aceh mulia. Sabilillah dengan syahid dalam bangsa hidup Tuhan dan merdeka dengan syahid dalam bangsa hidup Tuhan dan merdeka Jamal Syarif Doda idi, doda ida Doda ida Layang belang utuh tatlo Beriang raya batedang Doda ida Nafasmu nafas Ali, darahmu darah Hasan, jasadmu jasad Husain adalah mas kawin bidadari surga. Maka senandungkanlah hikayat perang Sabil. Doda idi, doda ida, rencanakan perang dari buayan, rincong mepucuk, ruduh on tebek, terjadu kapi. Doda idi, doda ida, doda idi, doda
Pocut banja menerang dalam perang sedih. Okai judorakan syahid dalam perang terseram. Bergerak merijal pertama syurga tinggi. Bergerak merijal pertama syurga tinggi. Hikayat Ringkih, karya Tengku Afifuddin. Sinopsis. Pocut, seorang siswi SMA di Aceh, berdiri mematung memegang sepasang sepatu sekolah yang telah mengeras oleh lumpur kering. Sepatu itu menjadi satu-satunya saksi bisu dari bencana banjir bandang yang menghancurkan desanya. Melalui kepingan ingatan yang traumatis, Pocut menceritakan kembali bagaimana hujan yang awalnya dianggap biasa berubah menjadi ancaman maut yang merendam rumahnya hanya dalam hitungan jam. Hikayat Ringkih adalah sebuah narasi tentang kerapuhan, bukan sekedar rapuhnya raga manusia di hadapan alam, melainkan ringkihnya penegakan regulasi yang berujung pada bencana. Hikayat ini mengisahkan perjuangan Pocut dan keluarganya menyelamatkan diri dari air yang terus naik, hingga akhirnya mereka terpaksa bertahan hidup di atap rumah selama 5 hari tanpa listrik dan bantuan. Ini dia siswi SMA Negeri 1 Kota Janto Aceh Besar, Hikayat Ringkih. Ini sepatu sekolahku. Lumpurnya belum aku bersihkan. Karena setiap kali melihatnya, aku ingat malam ketika rumahku hampir hilang. Hujan turun sejak sore. Awalnya biasa saja. Jam 10 listrik padam. Kami masih sempat bercanda. Setengah jam kemudian, ibu memanggil dengan suara yang berbeda. Air sudah masuk! Air sudah masuk! Awalnya hanya setinggi mata kaki. Kami mengangkat buku, mengangkat tas sekolah. Lalu air naik, cepat, sangat cepat, sampai setinggi pinggang, sampai setinggi dada ayah.
dan akhirnya ke atap. Aku tidak pernah membayangkan akan duduk di atas atap rumah sendiri. Air di bawah kami terus naik, hampir menyentuh atap. Rumah kami seperti perahu kecil yang tidak punya arah. Aku mendengar suara arus seperti seseorang yang marah tanpa mau menjelaskan sebabnya. Hari pertama, kami masih berharap air segera surut. Hari kedua, kami mulai lelah. Hari ketiga, matahari membakar siang, angin menggigit malam. Tidak ada listrik. Tidak ada sinyal. Tidak ada kabar. Apakah ada yang tahu kami di sana? Adikku demam. Ibu memeluknya. Ayah hanya diam menatap jauh. 5 hari air itu tidak pergi. 5 hari kami bertahan di atas atap. Makanan yang dibawa juga habis. Dan ada malam ketika kami hanya meneguk air hujan. Saat itu aku mengerti. Bertahan hidup kadang berarti menelan sesuatu yang tidak ingin kita telan. Setelah air surut, yang tersisa bukan hanya lumpur. Sekolah kami rusak, ladang kami hilang, rumah-rumah retak dan hancur. Dan di halaman sekolah tergeletak kayu-kayu besar. Aku mengenalinya. Iya, aku mengenalinya. Sebelum banjir datang, hampir setiap hari truk-truk besar lewat depan sekolah. Membawa kayu panjang, di ujungnya ada nomor, dicat tebal, di badan truk tertulis nama perusahaan, besar, jelas. Aku sering melihatnya sambil menunggu bel pulang. Kupikir semua yang diberi tanda pasti punya yang bertanggung jawab. Sebelum semua ini terjadi, ayah sering mengingatkan kami. Ude puronyo, pike ke singo, bek sampai mehmoh ba anek cuco. Hidup hari ini, pikirkan untuk esok. Jangan wariskan susah kepada anak cucu. Dulu aku hanya mengangguk. Kupikir itu nasihat biasa. Tapi lima hari di atas atap membuat kalimat itu terasa berbeda.
27 malam tanpa listrik membuat aku mengerti tentang sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah. Mungkin banjir ini bukan hanya tentang hujan. Mungkin ini tentang keputusan. Tentang apa yang diambil hari ini tanpa memikirkan siapa yang akan menanggungnya nanti. Jika kayu bisa diberi tanda, mengapa ketika ia menjadi banjir, tidak ada satupun tanda yang berdiri dan berkata, "Aku bertanggung jawab." Aku takut kalau suatu hari nanti aku tumbuh besar, aku lupa rasanya haus. Aku takut kalau suatu hari nanti namaku tertulis di sebuah keputusan yang membuat anak lain naik ke atap rumahnya sendiri. Aku takut kalau suatu hari nanti sepatu yang kupakai tidak lagi terasa berat oleh lumpur. Jangan wariskan susah kepada anak cucu. Kalau hari ini kita tetap memilih lupa, maka mungkin kitalah yang sedang menulis wasiat susah itu. Udep uronyo pike kesingo, bek sampai mehmoh ba anu cucu. Sebelum esok datang, siapa yang berani benar-benar memikirkannya? Sebelum esok datang, siapa yang berani benar-benar memikirkannya? Jangan wariskan susah kepada anak cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Indah benar cahaya bulan, memantul lembut di atas awan. Kata bersemi dalam pertemuan, puisi hidup dalam kemanusiaan. Selamat malam tamu dan juga seluruh penyair Nusantara yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ade Putra, penyair muda Riau yang penuh dengan bangga akan menemani hadirin dalam malam
penutupan pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Berkenaan dengan tema kita, puisi untuk kemanusiaan, dari diksi jadi aksi. Malam ini tentunya bukan hanya sebagai penutupan sebuah rangkaian acara. Malam ini adalah perayaan atas perjumpaan, perayaan atas kata-kata yang selama sepekan lebih telah berkelana dari panggung ke panggung, dari hati ke hati, dari Aceh untuk dunia. Hadirin sekalian, mengawali acara pada hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, diwakili staf ahli hubungan antar lembaga Kementerian Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Ismunandar. Selamat malam Bapak. Yang kami hormati Gubernur Aceh, diwakili Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Murtalamudin SPD MSP. Wali Kota Banda Aceh dan yang mewakili, Bupati Aceh atau yang mewakili, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, dan para perwakilan Kepala SKPK Aceh, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh beserta rombongan, Kepala Balai Bahasa Aceh, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah beserta rombongan, Kepala BPMP Aceh, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah beserta Kepala BGTK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah beserta para maestro penyair Indonesia, Sutarji Kalzum Bakri, Jose Rizal Manua, Ahmadun Yosiar Fanda, dan lain-lainnya, serta para penyair dan delegasi negara yang telah membersamai satu pekan pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah pada malam hari ini, tentunya luar biasa, karena pada malam hari ini kita telah berkumpul di laman yang sangat bersejarah dan juga kita dalam keadaan yang sangat puisi. Pertemuan penyair Nusantara sudah berlangsung hampir selama 1 minggu dengan berbagai topik pembahasan, dialog kebudayaan masa depan, sastra lisan Nusantara, puisi musikal, transformasi puisi dalam film, dan banyak lainnya. Hadirin yang kami hormati, tentunya sebelum kita menutup secara resmi pertemuan penyair Nusantara 14, mari bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Nifsun Nahar kepada Ustadz. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكريمة ومغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, seni budaya syair dan tutur telah melekat di kehidupan sehari-hari, bahkan sampai ke kalangan tokoh masyarakat. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan pengantar oleh Kepala Balai Bahasa Aceh kepada Bapak Muhammad Irsan SSM Hum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Burung dara terbang berdua hingga pidahan si pohon jati. Salam pembuka hadirin yang mulia pada acara malam ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang hubungan antar lembaga, Profesor Dr. Ismu Nandar. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Bapak Murtalamuddin SPD MSP. Yang kami hormati Wali Kota Banda Aceh, Bupati Aceh Tengah, Bupati Aceh Besar, dan Bupati Biren atau yang mewakilinya. Yang kami hormati pula Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Yang kami hormati tentu juga yang kami banggakan Ketua atau Direktur Pertemuan Penyair Nusantara yang ke-14, Ibu Noviati Maulidah Rahmah. Yang kami hormati Kepala BBK Aceh. Yang kami hormati Kepala UPT di lingkungan Kemendikbudrismen, Kepala BPMP dan DGTK Aceh. Dan tentu yang kami muliakan para maestro, Bapak Starji Kalsum Bahri, Jose Rizal Manua, Bapak Ahmad Yose Herfanda, Bapak Sosian Leak, dan yang lainnya, dan seluruh peserta Pertemuan Penyair Nusantara ke-14 dari 14 negara, dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa terasa malam ini kita telah memasuki acara penutupan Pertemuan Penyair Nusantara yang telah kita laksanakan lebih kurang 8 hari sejak tanggal 22 Juni yang lalu. Kami mewakili Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan Pertemuan Penyair Nusantara yang ke-14 Aceh tahun 2026. Dalam PPN ini kita telah membuktikan peran PPN sebagai wadah dan sebagai medium yang sangat strategis untuk menumbuhkan ruang kolaborasi, kreativitas, dan semangat berkarya yang tumbuh dari semangat juang para penyair. Dalam perhelatan kali ini, kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem sastra telah terjalin dengan sangat baik dan sukses. Oleh karena itu, jalinan kerjasama dan kolaborasi ini harus terus-menerus kita jalin dan kita pertahankan demi kukuhnya ekosistem sastra di masa depan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan hal itu, sebagai perwakilan dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua panitia, pihak yang menjadi mitra kolaborasi, dan seluruh sastrawan yang terlibat dan serta yang hadir dari seluruh Nusantara dalam perhelatan yang telah berlangsung selama 8 hari ini. Pertemuan telah selesai. Resolusi atau rekomendasi telah dihasilkan. Tinggal kita segera bergegas untuk berkarya kembali. Harapan kami, semoga di PPN yang ke-15 di Brunei Darussalam nanti akan ada ratusan karya yang bisa diluncurkan secara bersama. Peluncuran karya-karya puisi PPN mendatang dapat menjadi agenda rutin dan ini menjadi salah satu ciri khas PPN kita. Tentu saja ada ajang untuk mendiskusikan dan memendahnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada semua panitia yang telah menyelenggarakan PPN yang ke-14 ini dengan menurut kami dengan sukses dan lancar luar biasa. Mudah-mudahan
segala apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup kembali dengan pantun Bapak dan Ibu. Sekuntum mawar di taman mekar, harunya semerbak tiada tara. PPN ke-14 telah sukses kita gelar, hasil rekomendasi untuk kemajuan sastra di Nusantara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Balai Bahasa Aceh. Tentu rasanya dengan bangga dan penuh dengan rasa syukur telah sampailah kita pada malam penutupan pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh. Ya, perlu kita ketahui para penyair tentunya sebagai sosok seorang dan juga tokoh yang akan menghasilkan berbagai puisi dan juga karya sastra sepulang dari Aceh. Kita perlu tahu bahwa tempat kita duduk saat ini juga tempat yang sangat bersejarah dan sangat puitis. Tempat ini adalah Gunungan Aceh, sebuah situs cagar budaya peninggalan Sultanan Aceh Darussalam yang terletak di kawasan Taman Sari, Banda Aceh. Dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada abad 17 sebagai lambang cinta. Luar biasa tentunya. Sejak dahulu lah ternyata memang cinta itu diungkapkan dalam banyak bentuk. Kalau penyair dalam bentuk puisi, kalau sultan dalam bentuk bangunan, dalam bentuk tempat, dan tentunya hari ini kita sebagai penyair dalam bentuk puisi untuk kemanusiaan. Karena kita telah melewati berbagai kabupaten kota, ya, kabupaten kota yang ada di Aceh, kita ke Takengon, kita ke Biren, kita ke Aceh Tengah, kita ke berbagai kota, dan tentunya kita merayakan banyak sekali puisi dari panggung ke panggung, dari puisi ke puisi, dan sangat menarik. Beberapa penyair yang kebetulan waktu itu dalam bis yang sama dengan saya, kita banyak melakukan refleksi yang luar biasa. Setelah melihat perjalanan menuju Aceh, ada yang maksud saya Aceh Tengah ya, Takengon, ada yang berteriak waktu itu melihat perjalanan yang luar biasa. Tapi saya yakin sepulang dari Aceh akan banyak sekali karya sastra yang hadir, akan banyak sekali puisi yang hadir. Mungkin untuk menggali semangat pada malam hari ini, izinkan saya untuk mengajak kita semuanya berteriak menyampaikan luluan seperti biasa. Kalau saya bilang pertemuan penyair Aceh, maksud saya pertemuan penyair Nusantara 14, jawabannya puisi untuk kemanusiaan. Boleh? Baik. Pertemuan penyair Nusantara 14, puisi untuk kemanusiaan. Luar biasa, semangat selalu terjaga. Tadi hari juga ada yang katanya situr ya, benar ya? Benarkah benar tadi? Benar ya? Ke situr kemana saja para penyair tadi ini? Kemana-mana? Kemana-mana tuh kemana? Ke Museum Tsunami, lalu Masjid Raya, lalu apa lagi? Ke Makam Syekh Kuala. Tadi luar biasa sekali, kita juga di malam melakukan panggung pertunjukan penyair Nusantara ya. Di Museum Tsunami dan tampaknya cukup mengguncang media sosial dan media massa hari itu dengan penampilan para penyair dan juga ada pameran puisi ya dari para penyair yang mengikuti pertemuan penyair Nusantara. Yang juga menarik tadi ketika kita mengunjungi Museum Tsunami, beberapa penyair hadir dan juga beberapa penyair yang bersama saya waktu itu kita melihat berbagai renungan dan juga berdoa kepada para penyintas agar sembuh dari trauma dan semoga kita pulang dari Aceh makin banyaklah kita melahirkan karya untuk puisi ya karena puisi bisa menjadi suara kemanusiaan.
Tentunya luar biasa pada hari ini kita akan menyaksikan karya yang luar biasa juga dari salah satu narasumber kita yang mengguncangkan pada kemarin dan tentunya pada malam hari ini juga tidak boleh membantah karena akan banyak sekali kegiatan parade puisi Nusantara dan juga ada pembacaan resolusi yang sudah kita susun bersama kemarin. Luar biasa dan semoga dalam keadaan sehat. Siapakah yang besok meninggalkan Aceh? Boleh tahu siapa? Semuanya lah ya. Tapi tampaknya adalah yang bertahan lah di Aceh nih. Tanpa ada yang Sabang, ada yang Sabang, ada yang oke, udah tangan dari Malaysia nampak ya. Bapak kalau kabur nanti saya ditanya sama Pak Lera Rahmat di mana? Saya bilang di Sabang ya Pak ya. Tentunya kita juga akan berbahagia karena kita akan mengikuti banyak rangkaian pada malam hari ini. Baik. Musikalisasi puisi batas, sebuah pertunjukan spesial pada malam hari ini. Kita akan menyaksikan sebuah musikalisasi puisi oleh kumpulan seniman Aceh Batas di bawah pimpinan Bapak Rahmat Sanjaya. Ini dia Batas, selamat menyaksikan. dalam pandangan mata berpikir gagah hitam berdiri antara
terletak di Grogol, pabrik semen Bata, umur Bata bertali politik, umur Bata berbenderakan, bertiang kain merah, terlepas pandangan mata, berpikir lunga. Bibi putih terbang, dua kapal dari ini terbang di Grogol. Patah, kuburan datang berlalu ini, kuburan berderakan, berbayang dalam pandangan mata, bagi hitam berputih, dalam sirena berputih di tangan hitam berlilit menggerak di retina, menimbun lulur hitam dengan mengalir keluar dari tepung dari kakiku, membendung mata, bercampur air matamu, mengucur keluar dari tepung dari kaki. Terima kasih. Ini puisi Taufik Ismail. Judulnya Rawa Hitam Pantai. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan. Ini persembahan bengkel musik Bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Bata. Luar biasa sekali. Memang selalu hampir lah ya. Setiap kita menikmati karya dari Bata dan juga Bapak Rahmat Sanjaya, terhipnotis rasanya ya. Tentunya pada malam hari ini puisi akan menjadi saksi bahwa Aceh telah
lahir dan telah melahirkan banyak sekali puisi untuk kemanusiaan. Tentu ya Bapak-Ibu yang kami hormati, pada pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh Indonesia ini kita telah banyak melakukan pembahasan dan pembicaraan mengenai musikal, mengenai film, juga mengenai sastra lisan. Di Aceh Tengah kita mendengarkan didong yang luar biasa, juga di Biren membicarakan mengenai manuskrip dan juga sastra lisan. Dengan demikian juga marilah kita undang dan juga kita dengarkan sapa pengarah dari seorang penyair nasional dengan salah satu puisinya, Sembayang Rerumputan. Hadirin, selanjutnya mari kita dengarkan sapa pengarah oleh Ketua Mandataris Pertemuan Penyair Nusantara kepada Bapak Ahmadun Yosi Herfanda. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. PPN Aceh telah berlangsung dengan baik, penuh dengan petualangan ya. Dan penuh dengan kegembiraan sekaligus rasa perjuangan. Bapak-Ibu sekalian, para pejabat daerah maupun pejabat pusat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentu mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak-bapak dan Ibu pejabat lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dan semuanya. Mungkin saya tidak dapat menyebutkan satu demi satu karena insya Allah akan berubah menjadi amal jariah yang berpahala di dunia maupun di akhirat. Amin. Saya sungguh terharu mengikuti PPN Aceh ini. Semula saya membayangkan sangat berat perjalanan begitu jauh, begitu lama dan melintasi jalan-jalan yang begitu berbahaya dalam bayang saya. Tapi ternyata jalan-jalan itu, tempat-tempat itu setelah ditelusuri ternyata mengasihkan. Saya kebetulan punya sedikit jiwa petualangan. Bahkan saya pada malam ini merasa esok ingin kembali. Jadi rasanya belum puas kalau malam ini ditutup. Rasanya ingin ulang kembali perjalanan dari Senin sampai Sabtu, ya. Sampai Minggu. Ya. Rasanya ingin mulai kembali jalan-jalan yang serem, ya, tapi mengasihkan itu. Ya. Apalagi kita sambil bernyanyi ya. Ya, saya terharu ya mengikuti PPN ini. Sungguh ini PPN yang luar biasa. Paling panjang, paling jauh tempatnya. Ya, tapi paling mengesankan. Insya Allah, mudah-mudahan diksi-diksi yang kita dapatkan sepanjang perjalanan menjadi aksi, menjadi visi, menjadi inspirasi bagi gara-gara selanjutnya. Saya merasakan
memang ada perbedaan antara berpuisi di Aceh dan tempat lain ya. Ya saya rasa sih kalau kita berpuisi di Jakarta atau di kota-kota lain, kita tidak merasakan susah payah, penderitaan dan sebagainya. Jadi semuanya itu kita tulis berdasarkan imajinasi. Nah, ketika di Aceh itu realitas. Jadi diksi imajinasi atau apa yang kita lihat itu ada realitas dan realitas menjadi inspirasi yang kaya, yang insya Allah bisa menjadi puisi yang bisa menginspirasi pada pembaca berikutnya. Saya tadi mendengarkan melihat pembacaan puisi hikayat Terapuh salah itu luar biasa. Saya sendiri harus menitikkan air mata karena itu menyentuh sekali ya. Ya itu karya itu seperti narasi itu atau diksi yang seperti ditulis dengan hati, dengan perasaan. Hingga menyentuh perasaan saya. Saya kira juga menyentuh Bapak semua. Nah itulah saya kira kelebihan karya yang ditulis dengan pengalaman nyata. Ya, walaupun puisi ditulis dengan imajinasi, saya kira memang pengalaman nyata itu penting kita jalani. Ya. Penting sekali itu. Ya. Saya kira marilah kita mulai mencintai pengalaman, mencintai petualangan, ya, sehingga kita bisa menulis dengan penuh perasaan. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya tidak perlu panjang-panjang, minta maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Selamat telah selesai mengikuti PPN sampai pembukaan. Mudah-mudahan berkesan di hati Bapak semua, kawan-kawan semua. Semoga ingin kembali ke Aceh. Saya sendiri kalau bulan depan, minggu depan, apalagi tahun depan untuk kembali ke Aceh, senang sekali ya. Apalagi jalan-jalan berpetualang kemarin. Ya. Insya Allah. Ya, bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu dia pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh Indonesia. Luar biasa sekali. Kita sudah melakukan perjalanan ke Aceh Tengah, Biren, ke Aceh Besar hingga Banda Aceh. Namun tentunya semoga seluruh kegiatan itu meninggalkan kesan mendalam bagi para penyair yang telah mengikuti segala rangkaian pertemuan penyair Nusantara di Aceh kali ini. Berkenan dengan itu, mari kita dengarkan dan kita amati ya kesan dan pesan perwakilan penyair atau peserta dari PPN 14 ini berkenan menyampaikan kesan dan pesan di atas panggung. Kami undang Profesor Dr. Hayati Abdul Rahman dari Malaysia, silakan. Juga Umi Risa Ceria dari Jawa Barat. Cik. Juga Bunda Nur El dari Bali. Abang Jeffrey Muhammad Zaid dari Malaysia. Dan yang terakhir Abang Barapati Raja dari Flores. Boleh kita undang. Selamat malam Mak Ji. Mak Ji cantik rupawan lah ya pada malam hari ini. Boleh segera bergabung Bang Bara. Boleh. Silakan mungkin sedikit namun boleh berkesan bagi kita semua. Ini kita penyair lawan angin pada malam hari ini ya. Silakan mungkin dimulai dari Ibu Profesor. Boleh. Mohon maaf Ibu. Boleh disampaikan pesan mungkin setelah itu berbagi dengan para penyair. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan. Pertama, saya pernah menyebut bahawa saya sudah menghadiri 3 PPN ya sebelum ini 3 kali PPN. Pertama di Kuala Lumpur yang PPN ke-12, kemudian di Jakarta 13 dan Aceh 14. Jadi saya diminta untuk memberikan kesan tentang perbezaan ya dari segi penganjuran. Jadi pertama saya ingin sebutkan kesan yang saya dapati ialah pertama dari segi penganjuran dan juga fasilitas yang disediakan oleh PPN Aceh ini sangat luar biasa berbanding sebelum lain itu ya. Dari segi penyediaan fasilitasnya, dari segi penganjuran yang teratur tersusun ya. Dan kedua saya dari segi pengisian programnya. Pengisian programnya juga berbeza daripada PPN yang lain ya. Kerana waktunya barangkali yang agak panjang. Jadi pengisiannya sangat penuh, bergizi, berilmu, berinformasi, bermanfaat, baik dari segi persembahan puisinya maupun dari segi wacana ilmiahnya. Kita ada wacana bukan saja tentang puisi tetapi juga tentang seni-seni yang lain, sastra, muzik, tarian, sastra tradisional dan sebagainya. Jadi ini saya fikir tidak ada dalam PPN yang sebelum-sebelumnya yang saya hadir. Jadi semua itu ada di PPN Aceh. Terima kasih. Yang ketiga adalah izin saya. Saya nak sebutkan juga tentang kami khususnya delegasi dari Malaysia sangat menikmati wisata kuliner. Wisata kuliner dan juga wisata alam yang indah memukau di Aceh ya. Dan terakhir saya nak sebutkan tentang PPN Aceh sudah meletakkan satu penandaan aras yang begitu tinggi untuk diikuti oleh PPN yang lain selepas ini. Jadi saya fikir PPN yang lain nanti mungkin selepas di Brunei, di Sulawesi atau di mana-mana aja ya. Mungkin tidak dapat mengikuti sepenuhnya penandaan aras yang dilakukan di sini, dilaksanakan di sini, tetapi sekurang-kurangnya dapat mengikuti sebahagian daripadanya itu adalah memadai. Jadi kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh panitia PPN Aceh. Terima kasih. Berikutnya mungkin boleh kesan-pesan satu saja mungkin. Maaf Umi ya. Nanti kita baca lah pesan
Dilanjutkan apa? Dilanjutkan saja singkat-singkatnya. Iya, singkat-singkatnya. Mungkin Bunda Nunung boleh singkat saja. Ada banyak hal ya. Iya. Di PPM 14 ini Mungkin dibahas yang bisa dikenang ya. Pokoknya pertemuan Nusantara bukan hanya tentang puisi yang dibacakan, tapi tentang manusia yang ditemukan oleh kata budaya dan tentunya semangat kebersamaan. Semangat bersama-sama. Boleh Pak Ci. Sila. Assalamualaikum. Saya bukan peserta yang pertama kali menyertai PPN. Kalau satu perkataan, wow, PPN Aceh 11. Saya rasa bersyukur dan berbahagia. Dan saya rasa saya bertemu dengan ramai kawan. Dan ini saya nyatakan di sini Nara Damping yang fasilitas kami itu telah melakukan sebaik mungkin yang mampu melayan kami. Dan saya rasa ada juga subjek ataupun konten dia menyeluruh dan juga acaranya lah kan saudara Adi Putra amat menghiburkan kami lah. Baik. Terima kasih. Baik. Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, komunitas sastra, pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, perguruan tinggi, para relawan, serta seluruh mitra pendukung yang telah bersama-sama mendukung acara-acara PPN. Hidup PPN 14 di Aceh, keren luar biasa. Boleh. Aceh tidak hanya menyambut kami dengan tangan terbuka. Aceh menyambut kami dengan beribu debar di dada. Untuk panitia PPM di bawah top komando Ibu Fiati, Maulidah Rahmah, kalian lawa. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan kepada seluruh penyair perwakilan yang memberikan kesan-pesan kepada kita semua. Mohon berizin acara kita terlebih dahulu.
Hadirin yang kami hormati, pelaksanaan pertemuan penyair Nusantara ke-14 ini tidak lepas dari kerja keras direktur pelaksana membangun jejaring kolaborasi dengan ragam budaya Aceh sebagai upaya bahwa bahasa dan sastra merupakan tonggak utama dalam pembangunan peradaban kebudayaan. Berkenaan dengan itu kita dengarkan laporan penutup sekaligus pembacaan rekomendasi pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh Indonesia resolusi Serambi Mekah oleh Direktur Pelaksana Pertemuan Penyair Nusantara 14 Aceh Indonesia kepada Ibu Novianti MR. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berizin Bapak Staf Menteri Kebudayaan, kita pindah sebentar Pak sambil menunggu angin tenang, hujan reda agar seluruh sambutan bisa kita laksanakan dan nantinya akan diikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diatur oleh panitia pelaksana. Yang kami hormati Menteri Kebudayaan diwakili staf ahli antar lembaga Kementerian Kebudayaan Prof. Dr. Ismunandan, yang kami hormati Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Bapak Murtala, yang kami hormati Wali Kota Banda Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati Bupati Aceh Tengah atau yang mewakili, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh atau yang mewakili, serta para perwakilan kepala SKPK Aceh, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh beserta rombongan, Kepala Balai Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah beserta rombongan, Kepala BPAP Aceh, BGTK, yang kami sanjung muliakan, telah berhadir di tengah kita. Maestro penyair Indonesia, Presiden Puisi Indonesia, Abang Sutarji Kalsum Bahri, Abang Jose Rizal Manua, Bang Sosiawan Leak, dan yang senantiasa membersamai kami, Abang Dang Madun Yosi Erpanda, teman-teman steering komite, Dewan Kar, Dewan Pelaksana Kegiatan, serta para peserta dan delegasi negara yang telah membersamai pekan pertemuan penyair Nusantara Aceh di Indonesia. Bijin Pak Ismunandar, kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada 14 negara yang hadir dalam antologi puisi Nurani untuk Kemanusiaan. Bapak Menteri izin kami laporkan bahwa kami telah menerima 504 pendaftar dan 1018 karya puisi, dan ini merupakan karya terbanyak selama pelaksanaan PPN di Indonesia. Dan tentunya dengan sangat penuh keterbatasan yang lolos kurasi yang dipimpin oleh kurator Pak Salman Yoga ada 300 puisi, namun kami hanya bisa memfasilitasi 200 Pak. Dan tentunya apa yang Bapak Ibu terima hari ini merupakan kerja sama kami dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Kebudayaan, ada dua direktoral Pak, film, musik dan seni, dan direktorat digital. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung, meskipun Kementerian Ekonomi Kreatif esok baru tiba di sini. Tapi mereka mendukung acara ini dari awal. Dan juga mungkin untuk pertama kali Pak Menteri di PPN antologi puisinya diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Sungguh kegiatan kami
Ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan pemerintah kabupaten kota. Kami berjejaring dengan pemerintah kota Banda Aceh, pemerintah kabupaten Aceh Tengah, pemerintah kabupaten Biren dan Aceh Besar. Dan ini merupakan kerja komunitas bergabung bersama kami meskipun penerima mandat adalah Karang Sastra, tapi kami mengajak 31 komunitas yang bergerak di kabupaten kota. Dan kami memberanikan diri untuk menjadi tuan rumah dan penyelenggara di kota Banda Aceh. Kami bergerak dari daerah berangkat kemari dengan niat bahwa Aceh adalah provinsi yang terbuka untuk penyelenggaraan PPN. Tentunya kegiatan PPN ini sendiri penuh sangat kekurangan dari kami panitia. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki. Saya ingin berterima kasih di episode terakhir PPN. Mungkin Aceh tidak akan menjadi tuan rumah PPN selanjutnya, Pak, karena sudah pernah sekali. Kami mengucapkan beri tolong Pak, bantu saya memberi apresiasi untuk 31 komunitas yang telah hadir di sini. Aceh Tengah, Biren, Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada steering komite kami yang telah bekerja dari bulan November. Terima kasih kepada Pak Ahmad Yusuf Panda, Pak Syekh Mulyadi, Bang Bara Patiraja, Bang Imam Arif, Kang Maman S. Mahayana yang tidak bisa berhadir sakit dari Bandung, dan Mbak Nisa Rengganis staf sus Kementerian Kebudayaan. Dan kami ucapkan terima kasih kami kepada para kurator kami, Bang Salman Yoga S dari Aceh Tengah, Mbak Rini Intama dari Jakarta, Bang Saleh Rahmat dari Malaysia, Bang Zefri Arif dari Brunei Darussalam, Bang Asia Ramli dari Makassar, Bang Marhalin Zaini dari Riau, dan di kami juga berhadir Bang Aceh Zamzam Nur dari Jawa Barat, dan dalam penyelenggaraan kami Pak Ismunandar, kami kehilangan salah satu kurator kami, Bang Nikrak Thailand. Pada saat hari pengumuman beliau telah dipanggil Allah SWT. Kami mengucapkan terima kasih kepada delegasi yang esok akan pulang negara masing-masing. Atas nama seluruh panitia pelaksana, adik-adik LO yang cantik dan luar biasa, volunteer dan sukarelawan yang luar biasa, panitia, kami mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dan terima kasih sudah ke Aceh untuk Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Timur Leste, Turki, Tasmania, dan Jepang. Seluruh karya-karyanya meskipun raganya tidak hadir hari ini, raganya, tulisannya, karyanya ada di antologi Nurani untuk kemanusiaan. Bapak Ibu yang terhormat, berizin kami bacakan rekomendasi Tanah Serambi. Pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh Indonesia yang telah dilaksanakan tanggal 22 sampai 28 Juni 2028. Berdasarkan sidang musyawarah PPN ke-14 Aceh Indonesia, diputuskan rekomendasi. Pertama, penyelenggaraan PPN minimal harus berupa seminar sastra, pertunjukan puisi, penerbitan antologi puisi hasil kurasi, dan antologi puisi yang ditulis oleh para peserta yang hadir pada pertemuan penyair Nusantara, serta penulisan makalah. Apresiasi yang melibatkan masyarakat, pendidikan, civitas akademika, serta anugerah para tokoh penyair. Yang kedua, panitia PPN berkewajiban menerbitkan buku antologi puisi ber-ISBN yang berisi karya seluruh peserta. Dalam penerbitan ini dilakukan kurasi oleh tim kurator yang ditunjuk.
Yang ketiga, berdasarkan kemitraan yang dilakukan oleh PPN Aceh, kami membuka peluang untuk panitia PPN selanjutnya menjalin kemitraan dan kerjasama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam mengembangkan, membina dan melindungi sastra, khususnya puisi, bermitra dengan sastrawan dan komunitas sastra, termasuk panitia pelaksanaan pertemuan penyair Nusantara dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan. Yang ketiga, yang keempat, memanfaatkan ruang-ruang kebudayaan dan cagar budaya sebagai lokasi pelaksanaan. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dalam rangka fasilitasi kegiatan khususnya budaya dalam konteks sastra dan seni budaya. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan sastra dalam ruang ekonomi kreatif subsektor seni pertunjukan serta berkolaborasi dengan 16 sektor lainnya, di antaranya kuliner, kria, musik, seni rupa, fotografi dan lainnya. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan Perpustakaan Nasional tentang penerbitan buku antologi puisi pertemuan penyair Nusantara. Berdasarkan rekomendasi yang telah disusun, kemudian muncul beberapa keputusan. Yang pertama, pertemuan penyair Nusantara sangat penting sebagai forum untuk bertemu guna saling memberikan informasi perkembangan perpuisian Nusantara di masing-masing negara serumpun. Yang kedua, PPN perlu terus diselenggarakan guna memperkuat akar perpuisian Melayu Indonesia di wilayah Nusantara. PPN perlu terus mendorong perkembangan perpuisian Nusantara menjadi perpuisian yang unggul sesuai dengan perkembangan zaman. PPN perlu membuat media digital sebagai sarana publikasi kegiatan dan karya semua peserta PPN dengan seleksi yang bisa dipertanggungjawabkan. PPN perlu mendorong pelestarian puisi klasik dan tradisi lokal menjadi bagian daripada kekayaan budaya Nusantara. Dan yang terakhir yang paling penting, musyawarah memutuskan Brunei dalam sebagai tuan rumah pertemuan penyair Nusantara ke-15 tahun 2027. Dan sebentar lagi setelah Pak Menteri atau yang diwakili memberi sambutan dan menutup seluruh rangkaian, maka tonggak PPN dari Aceh Indonesia akan kami serahkan kepada Brunei Darussalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, perhelatan pertemuan penyair Nusantara tentu tidak terlepas adanya peran luar biasa dari pemerintah Aceh. Berkenaan dengan itu, kita dengarkan sambutan oleh Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh kepada Bapak Murtalamudin, SPD, MSP. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam disanjungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Menteri Kebudayaan yang diwakili staf ahli antar lembaga Kementerian Kebudayaan, Profesor Dr. Ismunandar, Wali Kota Banda Aceh yang mewakili, Bupati Aceh Tengah yang mewakili, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh,
dan para perwakilan SKPA, Kepala Balai Pelestarian Budaya Aceh beserta rombongan, Kepala Balai Bahasa Aceh, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah beserta rombongan, Kepala BPMP Aceh, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah beserta rombongan, Kepala BGDK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para maestro penyair Indonesia, Sutarji Kalzum Bahri, Yose Rizal Manua, Sosiawan Lek, Ahmadun Yosi Herpanda, dan lain-lain termasuk penyair Aceh, Ara, para peserta dan negara-negara yang telah membersamai Pekan Pertemuan Penyair Nusantara 14 Aceh Indonesia dan para steering komite, Dewan Pakar dan panitia pelaksana. Baik, saya hari ini akan membacakan pidato gubernur. Jadi hari ini saya mewakili gubernur. Kalau waktu pembukaan saya hadir mendampingi walaupun diumumkan tidak hadir oleh panitia pada saat itu. Yang teristimewa para tamu kami, para penyair, budayawan dari berbagai negara sahabat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat kembali berpeluang penuh kehangatan untuk menutup seluruh rangkaian pertemuan penyair Nusantara 14 tahun 2026 yang telah berlangsung selama sepekan di Tanah Rencong. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Atas nama pemerintah Aceh dan seluruh masyarakat Aceh, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh penyair, budayawan, akademisi, pemerhati sastra, dan seluruh delegasi dari berbagai negara yang telah hadir, berbagi gagasan, bertukar pengalaman, menjadikan Aceh sebagai ruang perjumpaan yang hangat bagi persaudaraan budaya Nusantara. Selama beberapa hari terakhir kita telah menyaksikan bahwa syair dan puisi tidak sekedar dibacakan, tapi juga dihidupkan di dalam berbagai forum diskusi, pembacaan karya, dialog kebudayaan, kunjungan sejarah, hingga perjumpaan yang mempererat hubungan antar manusia. Kata-kata yang lahir dari para penyair telah menjelma menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai bahasa dan latar belakang budaya. Inilah hak sastra yang sesungguhnya. Sastra yang tidak mengenal sekat geografis. Ia mampu melampaui batas negara, melampaui perbedaan bahasa, bahkan melampaui perbedaan generasi. Melalui sastra, kita belajar memahami pengalaman orang lain, menghargai keberagaman dan menemukan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi bersama. Hadirin yang berbahagia, ketika pertemuan penyair 14 ini dibuka beberapa hari lalu, saya menyampaikan bahwa Aceh merupakan salah satu rumah sejarah sastra Melayu. Malam ini setelah seluruh rangkaian berlangsung dengan baik, keyakinan itu semakin menguat. Aceh merasa terhormat karena telah dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan yang mempertemukan para penyair dari berbagai penjuru Nusantara dan dunia. Lebih dari sekedar penyelenggara, Aceh memperoleh kesempatan untuk kembali mengenalkan kekayaan sejarah, budaya, tradisi, literasi, dan warisan intelektual yang tumbuh di bumi ini sejak berabad-abad lamanya. Kami berharap setiap tamu yang kembali ke negaranya masing-masing tidak hanya membawa kenangan tentang keindahan alam Aceh, tapi juga membawa pesan mengenai keramahan masyarakatnya, kekayaan budayanya, dan semangat masyarakat dalam menjaga warisan peradaban yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Hadirin yang kami hormati, di tengah dunia yang berubah sangat cepat, sastra tetap memiliki ruang tidak tergantikan. Kecanggihan teknologi dapat mempercepat penyebaran informasi. Tapi sastra mengajar kedalaman makna. Kecerdasan buatan membantu manusia mengolah data. Tapi puisi tetap menjadi ruang tempat manusia menyimpan nurani, empati, dan kepekaan batin. Oleh karena itu, kita memerlukan para penyair, kita memerlukan orang-orang yang menjaga bahasa agar tetap menjadi rumah bagi nilai-nilai kemanusiaan.
Kita memerlukan karya-karya sastra yang mengingatkan kita bahwa kemajuan tidak semata-mata diukur oleh pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, tapi juga dari kemampuan manusia menjaga akhlak, kebudayaan dan rasa kebudayaan. Saya berharap hasil-hasil yang lahir dari pertemuan penyair Nusantara 14 tidak berhenti sebagai catatan dan dokumentasi semata. Biarlah sebagai rekomendasi antologi hasil diskusi dan jejaring kerjasama yang telah dibangun menjadi fondasi bagi penguatan sastra Melayu dan sastra Nusantara pada masa yang akan datang. Kiranya hubungan ini yang telah terjalin selama pertemuan ini terus dipelihara melalui kolaborasi lintas negara, pertukaran karya, penerjemahan sastra, penguatan komunitas literasi, serta ruang-ruang dialog kebudayaan yang semakin terbuka bagi generasi muda. Pemerintah Aceh meyakini bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur fisik, tapi juga pada pembangunan karakter, identitas, dan peradaban. Kebudayaan merupakan salah satu fondasi utama untuk menjaga sebuah bangsa tetap kokoh menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, pemerintah Aceh akan terus memperhatikan pelestarian sastra, bahasa, seni, dan seluruh kekayaan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Kepada seluruh panitia, Balai Bahasa Provinsi Aceh, pemerintah Aceh Tengah, para relawan, komunitas sastra, sponsor, media massa, aparat keamanan, dan seluruh pihak yang telah bekerja tanpa mengenal lelah, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi sebesar-besarnya. Berkat kerjasama dan dedikasi penuh para pihak, pertemuan penyair Nusantara 14 dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kehangatan. Akhirnya, kepada seluruh delegasi yang akan kembali ke daerah dan negara masing-masing, kami mengucapkan selamat jalan. Semoga perjalanan kembali berlangsung dengan selamat. Semoga silaturahmi yang terjalin selama berada di Aceh tidak terputus oleh jarak dan waktu. Bawalah dari Aceh bukan hanya cenderamata, tapi juga kenangan tentang persaudaraan. Bawalah semangat untuk terus menulis, terus berkarya, terus merawat bahasa sebagai jalan membangun peradaban yang lebih damai, lebih berkeadaban, dan lebih manusiawi. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai setiap ikhtiar kita dalam memajukan kebudayaan dan mempererat persaudaraan antar bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Hadirin, penyerahan rekomendasi pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh Indonesia, resolusi Serambi Mekah. Oleh itu kami mengundang Direktur Pelaksana Pertemuan Penyair Nusantara 14 untuk memberikan dan menyerahkan rekomendasinya kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kebudayaan. Kami mengundang Direktur Pelaksana untuk naik ke atas panggung. Juga kami mengundang Ketua Mandataris Pertemuan Penyair Nusantara Aceh, Ketua Steering Komite, dan Ketua Dewan Pakar mendampingi Direktur Pelaksana. Kemudian berkenan naik ke atas panggung untuk menerima penyerahan rekomendasi. Yang pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diwakili oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Bapak Muhammad Irsan SSMH. Kementerian Kebudayaan diwakili oleh staf ahli bidang hubungan antar lembaga di Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ismunandar PhD, dan kembali kami mengundang berkenan Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Mohon berhati-hati, mohon pelan-pelan dan berhati-hati.
Baik, hadirin yang saya hormati, kita saksikan penyerahan rekomendasi pertemuan penyair Nusantara 14 oleh Direktur Pelaksana PPN 14 kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kebudayaan. Mari mengambil gambar sekali lagi. Pengambilan gambar sekali lagi. Baik, hadirin dimohon untuk di tempat karena selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Brunei Darussalam. Kami mengundang perwakilan negara Brunei Darussalam untuk naik ke atas panggung kepada Profesor Ampuan Dr. Haji Ibrahim dari Astrawani. Disilakan. Hadirin, kita saksikan bersama penyerahan plakat kepada perwakilan negara Brunei Darussalam. Semoga selalu menjadi silaturahmi karena berkenaan Brunei Darussalam sebagai pelaksana kegiatan PPN berikutnya. Kepada Bapak Ismunandar dan Bapak Murtalamudin untuk tetap di panggung. Kita akan mengambil foto bersama terlebih dahulu. Pengambilan gambar yang tentunya akan menjadi momen bersejarah untuk kita semua yang menghadiri pertemuan pada malam hari ini. Mohon sekali lagi kepada Bapak Ismunandar dan Bapak Murtalamudin untuk tetap di tempat, dan Bapak Ibu yang lain kami silakan untuk kembali ke tempat. Benar sekali, Kementerian Kebudayaan juga akan memberikan cenderamata kepada 10 peserta pertemuan penyair Nusantara 14 Aceh yang hari ini berlangsung. Kami akan memanggilkan nama-namanya. Cafcai Saifullah dari Jakarta, Nuyang Jaime dari Jakarta, Ali Syamsuddin Arsy dari Kalimantan Selatan, Profesor Nurhayati Abdurrahman dari Malaysia, Marlin Dinamingkanto dari Jakarta, Profesor Ampuan dari Brunei Darussalam, Gunoto Sapari dari Jawa Tengah, Mahdalena Aceh, dan Purnama Kahar dari Aceh Tengah. Kepada nama-nama yang disebutkan, dimohon bersila untuk naik ke atas panggung. Kami undang juga ke atas panggung Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Bapak Piet Rusdi SOS, untuk mendampingi penyerahan cenderamata pada malam hari ini. Pelan-pelan saja Pak Cik, Mak Cik, Bunda, Ayahanda, Kakanda, Abangda. Tentunya pada malam hari ini di tengah licinnya jalan, semogalah kita tetap dalam keadaan semangat. Penyerahan cenderamata ya kepada 10 peserta pertemuan penyair Nusantara 14. Kepada Abangda Cafcai Saifullah dari Jakarta. Berikutnya yang juga hadir kepada Bapak Gunoto Sapari dari Jawa Tengah. Berikutnya kepada Profesor Nurhayati Abdurrahman dari Malaysia. Jauh dari Kalimantan Selatan juga ada Abangda Ali Syamsuddin Arsy.
Penyair dari Jakarta, Bapak Marlin Dinamikanto. Bunda kita, Nuyang Jaime dari Jakarta. Dari negara yang akan melanjutkan estafet PPN, Brunei Darussalam, Profesor Ampuan. Bapak Purnama Kahar dari Aceh Tengah, dan yang terakhir, Bunda Mahdalena dari Aceh. Baik, kita akan mengambil gambar terlebih dahulu. Beri tepuk tangan yang meriah dan tentunya bersemangat pada malam hari ini. Mari berhitung bersama, 3, 2, 1. Baik, tasnya boleh diangkat. Ya, tertulis budaya digital, ya, luar biasa pada malam hari ini. Baik, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Kami mohon berkenan Bapak Ismunandar untuk tetap di panggung. Dan kepada peserta pertemuan penyair Nusantara 14, kami silakan untuk kembali ke tempat. Berjalan perlahan, bukan pantun tentunya ya. Bapak dimohon untuk tetap di tempat Bapak yang kami hormati. Hadirin, berikutnya kita dengarkan sambutan dan penutupan pertemuan penyair Nusantara 14 oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang hubungan antar lembaga di Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pada Bapak Profesor Dr. Ismunandar, PhD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum ada gitu ya. Diulang lagi nih, kalau penceramah biasanya harus minta suara penyambutannya supaya lebih keras gitu. Karena pesertanya 1000 orang gitu. Jadi yang baru ngomong tadi, yang baru menjawab salam baru 10 orang gitu. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Tentu yang kita hormati sama-sama para maestro, ada presiden puisi ya. Jadi presiden tentu harus kita sebut lebih dahulu. Ya, Bang Starji Kolzom Bahri yang bukan main ya, selalu bersemangat untuk memberikan dan menyertai para penyair dari berbagai negara yang tadi disebutkan oleh Ketua Panitia atau Direktur PPN 14 ini. Sebenarnya 14 negara walaupun tidak secara fisik hadir, tapi karya-karyanya ikut hadir. Saya ingin mengawali salam dari Bapak Menteri Kebudayaan, Profesor Dr. Fadlizon, yang ingin sekali sebetulnya bersama dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau mengutus saya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Penghargaan yang tinggi juga saya kira tadi sudah banyak disampaikan, mulai dari Ketua Panitia, Ketua Mandataris, dan sebagainya, yang menyatakan bahwa kegiatan PPN selama 8 hari dari tanggal 22 ini adalah kerja bersama dan dukungan dari banyak pihak, terutama dari Bapak Gubernur, yang pada kesempatan malam ini diwakili Pak Kadis Pendidikan, dan seluruh perangkat dari para wali kota, para bupati. Senang sekali saya melihat videonya tadi. Kalau tahu acaranya jalan-jalan dan kulineran, walaupun saya mungkin tidak pandai berpuisi, ingin juga ikut ya sebetulnya. Menarik sekali acaranya, bisa melihat budaya. Tadi disampaikan oleh Ibu dari Malaysia bahwa apa yang disampaikan atau yang ditampilkan di PPN 14 ini membuat standar yang tinggi untuk PPN berikutnya di Brunei gitu, insya Allah. Di Brunei nanti supaya tidak kalah dengan apa yang dilakukan di Aceh, mudah-mudahan semakin semarak,
semakin banyak kegiatan dan juga diperlihatkan berbagai macam budaya termasuk kuliner di Brunei nantinya. Mudah-mudahan saya bisa ikutan juga nanti ya merasakan Jurong Park dan sebagainya di Brunei. Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga menyatakan selamat kepada panitia yang telah menghasilkan antologi tadi yang akan diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional, dan juga saya kira pertemuan yang tadi sangat diapresiasi oleh seluruh peserta dan ingin ditingkatkan lagi standarnya di masa depan. Jadi sekali lagi mari kita beri apresiasi yang meriah kepada panitia dan juga seluruh perangkatnya termasuk adik-adik volunteer dan sebagainya. Saya kira penyelenggaraan kegiatan ini dan tekad untuk mentransmisikan budaya dan juga kepenyairan kepada generasi muda sangat penting. Saya tadi bisik-bisik kepada Pak Kadis, sebenarnya acara-acara seperti ini sangat baik apabila juga mengikut sertakan anak-anak kita yang di sekolah ya. Tadi kita lihat bersama-sama hikayat ringkih yang disampaikan oleh adik kita dari salah satu sekolah, itu menunjukkan bahwa bakat-bakat ada di sana, dan barangkali kalau ketemu para maestro tentu anak-anak itu akan sangat senang dan mungkin akan terinspirasi. Mudah-mudahan nanti di Brunei dan acara-acara selanjutnya kesempatan para maestro berkumpul seperti ini juga memberikan kesempatan pada anak-anak sekolah untuk berinteraksi langsung. Karena apapun budaya, apapun yang kita lakukan, apapun yang para maestro lakukan, kalau tidak kemudian generasi muda melanjutkan apa yang Bapak Ibu lakukan, budaya itu akan punah nantinya. Sehingga kepenyairan dan berbagai budaya yang lain sangat penting untuk kemudian
kini ku kenal dari buku-buku pelajaran, sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah, pada dinding kelas dipajang wajah-wajah gagah perkasa. Tak kusebut lagi nama mereka, tak kutulis lagi nama mereka, sebab narasi juang sebagaimana agung karisma, kilau tajam senjata, tak menyesal jejak telapak kaki, merasakan getar tanah penuh bertabur. Catatan sejarah, catatan tanah mata air, catatan air mata darah, catatan darah letup peluru, catatan hianat kertas janji, catatan ayat-ayat di lengkung jalan sejarah tanah di sini. Sebagaimana angin melilit tubuh para pramukasa, pada titik temu lengkung jalan satu persatu, suara gemu perang bergema, mamkan bersaut-sautan memenuhi angkasa. Ruang lintasan, lengkung jalan, nyaris patah, nyaris gemetar. Darah, 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 darah pasukan pasukan. Ingsun nitahake Cahyo Rasa Karso dumadi tese sing sarira wiladi laksana, panca dawing jagat yekti nyawiji marmane kantya binika tukul ngakoso. Ingsun nitahake Cahyo Rasa Karso dumadi tese sing sarira wiladi laksana, panca dawing jagat yekti nyawiji marmane kantya binika tukul ngakoso. Dikir mantra smong gambelegar, suara ombak ku dengar pada museum tsunami, mengingatkanku peristiwa saat itu, Minggu 26 Desember 2004. Ribuan roh sukmo lenyowo terpisah dengan raga, mengembara mencari kedamaian di surga. Sedih, pedih, perih, merintih, menangis, memohon ampun atas segala dosa. Anganku melayang, membayangkan betapa menderitanya mereka. Anak-anak itu hanyut tersungkur tiga bebatuan yang tajam. Kalau aku bercengkerama dengan tanah, tadi gara-gara ini, air, api dan angin, mereka menunturkan isyarat sirri, zikir mantra semong, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Angaliron ne mali. We surwi sahuli. Maya mihawali fanomi singa tenggi, 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 fanomi singa tenggi. Terima kasih. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung mungil mengangguk dan menyanyi kecil buatmu. Aku pun sudah siap, tinggal mengenakan sepatu. Dan kemudian pergi menuju mewujudkan setiaku padamu. Bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata yang sukar. Dan tanganku yang kurus tak bisa mengacu mengepal. Selalu kujumpai kau di wajah-wajah anak-anak sekolah, di mata para ibu yang sabar, di tangan yang membeku para pekerja jalanan. Dan kami telah terbiasa, kami telah bersahabat dengan kenyataan untuk diam-diam mencintaimu. Pada suatu hari tentu kukerjakan sesuatu agar tak sia-sia kau melahirkanku. Ayam jantan mengepak dan menjeritkan salam buatmu. Ku bayangkan sehelai bendera berkibar di atas sayapnya. Dan aku pun pergi bekerja menaklukkan kejemuan, merubuhkan keterasingan, mengumpulkan batu demi batu ketabahan. Benteng kemerdekaanmu pada setiap matahari terbit. Oh, anak zaman yang megah, biarkan aku memandang ke timur untuk mengenangmu. Biarkan aku memandang ke timur untuk mengenangmu. Dan aku akan berusaha bekerja. Kujumpai anak-anak, wajah anak-anak sekolah dan mata perempuan yang basah, dan perempuan menyalakan api dan telapak tangan
yang menghancurkan kristal-kristal dusta dan kemunafikan, juga pura-pura. Selamat pagi Indonesia. Burung kecil menyapa, memberi salam kepada si anak kecil. Terasa benar, tak lain akulah milikmu. Selamat pagi Indonesia, Sapardi Djoko Darmono. Selamat Banda Aceh, selamat Aceh Tengah, selamat Biren, selamat Novi, selamat Salman Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofi babungorem mabu ada Muhammad Nur Baginda Rasul. Ado raso nan ka disampaikan sampailah raso kajang tuang hati Tuhan. Ko ado bunyi nan ka didandangkan dendang terjalin jo kasih sayang. Ko ado kato nan ka disurekan sure saiyo kato nan bar. Adam Sofi babungore Abu Adam karanore Nur Allah Nur Muhammad Nur Baginda Rasulullah. Namo kanamo tapaca kadurani niye kanie tapaca kakaji diri. Merangkai damai di orang ramai, adat bertua di negeri bermantra, insanan bijak berbudi perangai, rahasia katanya bepucuk kedok. Kiranya dedaun taklah gugur dihempas serakah angin, impian pun tidaklah buyar dikicuh pergantian ingin. Ya nawaitu tetirah kaki-kaki yang terus melangkah ke laut lepas, berkenang-kenang bergemuruh ombak, ke tanah gembur di pupuk harap pelayan pepohonan, ke bukit-bukit berkibaranlah kata mantra kebebasan. Dan meski orang-orang kian berpacu kejar mengejar rahasia nasib mereka dari perca, dari serambi cinta selalu menderas bagai alunan zikir menemui takdir. Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Baginda Rasulullah.
Maka jejak-jejak siapa tertinggal di pelataran kuala, seperti menatah doa bersama karomah para aulia yang gairahnya mengikat hati ke masa harapan, beriring senyuman emak yang penuh dekapan. Lalu senyum itu kini berlayar diksi dan rasa ke samudra Minda, berbunyi dan bersaksi, Nur Allah, Nur Muhammad, Nur baginda Rasulullah. Lalu sontak merona di petang menjelang, dilepas samudra, puisi bertanya pulang, kemanakah kata-kata hendak kulabuhkan, kalaulah damai masih ramai dipertanyakan. Sopi babu Adam Karanoren Muhammad Baginda Rasulullah. Ukhuwah sastra menyuntik jiwa, pahlawan pena pertemuan penyair Nusantara. Di balai waktu ini, pena bukan sekadar tinta, tetapi ia bak panci perjuangan yang berkibar gah di aras sejarah. Ya, kita hadir dari selekok sungai yang berbeda, namun bermuara pada laut cita yang sama. Laut bahasa, laut seni budaya, laut warisan bangsa Melayu. Di tanah bertuah ini pernah berdiri gagah para pahlawan yang menghunus nafas keberanian demi maruah tanah air yang membakar semangat rakyat dengan takbir luar biasa. Hari ini keris pada leluhur sastrawan kita sambut alir dengan pena. Perjuangan mereka kita tatang selaut bahasa. Karena jika bangsa hilang sastranya, akan padamlah wajah sejarahnya. Maka di ranah inilah kata-kata dijunjung menjadi maruah, pantun, syair, gurindam, nazam disulang menjadi warisan, puisi dipetik menjadi kekuatan jiwa. Ya, kita mengenang
tokoh-tokoh persuratan yang menyemai bakti tanpa jemu, para ulama, para penyair, pensyair bergurindam, budayawan, pencipta teater rakyat, pengukir lagu puisi, dan intelek bahasa yang setia menjaga akar bangsa. Hari ini kita bukan sekadar membaca puisi atau dialog budaya lintas budaya, tetapi kita menyuntik jiwa pahlawan pena, jiwa yang utuh mempertahankan budaya, jiwa yang tidak menjual bahasa demi kemewahan dunia. Dan resaplah di celah desir angin pertemuan penyair Nusantara, masih terdengar rekaman suara nenek moyang menyanyikan lagu rakyat. Indung, indung, lagu indung, lagu lama, warisan zaman. Buai anak dalam dukung supaya hidup penuh iman. Begitulah bangsa bertahan, bukan hanya dengan kekuatan tangan, tetapi dengan kekuatan jiwa penuh seluruh. Ya, ukhuwah sastra adalah jambatan kasih sesama insan. Tatkala dunia semakin hingar, puisi mengajar kita mendengar hati nubari. Maka marilah kita pacakkan tekad, kita semaikan benih ilmu, kita hidupkan pentas seni, kita bangunkan generasi berjiwa merdeka. Jika keris mampu menewaskan musuh di medan perang, maka bahasa mampu menyelamatkan bangsa daripada hilang punca. Ya, karena kita adalah pewaris bangsa, di bahu kitalah terletaknya bahasa bermaruah. Moga ukhuwah ini menjadi akar yang kukuh, menjadi pohon yang rindang, menjadi warisan generasi kemudian. Terima kasih. Salam seni dari Malaysia. Ini kayak lomba baca puisi ini. Hidung capung. 6 capung terbang dari bentang kanvasmu. Warna-warni sayapnya menyusup
dalam lukisanmu. Semburat hijau menentukan inti jantung. Percikan ungu meleleh ke relung jiwa. Seorang bocah berseru kepada rumpun perdu, mengapa langit kehilangan biru? Seekor capung menghinggapi kepalamu. Dua teratai merah merekah merayakan usiamu. Kenangan masa kanak menetes dari lukisan-lukisanmu, mengalir ke tanah-tanah gersang, mengalir ke jiwa-jiwa resah. Aku menatahnya dengan puisi yang kurangkai dari air mata ibu. Orang-orang menyemburkan api petaka, maka terbakarlah dunia, maka terbakarlah kata-kata, lenyaplah cinta, jiwa-jiwa luka saling timpa. Anak-anak menatap langit negeri yang makin kelam dan ngeri. Kemana cahaya pergi? Seekor capung bersayap duka terbang ke dalam jiwamu, mencari suaka, mencari cinta yang lenyap dari dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu fungsi penyair dan jurnalis adalah memperkaya bahasa. Kalau jurnalis memperkaya bahasa dengan sumber-sumber yang formal, yang resmi, sastrawan, terutama penyair, kadang-kadang memperkaya bahasa dengan cara merusaknya. Ada satu puisi saya yang di dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ada, tidak tercantum. Karena situasi yang saya potret adalah situasi carut-marut, lebih dari amuk, lebih dari rusak, lebih dari bangkrut, lebih dari porak-poranda. Dan puisi itu sebenarnya menafsirkan keporak-porandaan beberapa puluh tahun yang lalu, yang ternyata sekarang kita sedang masuk ke dalam orde yang lebih porak-poranda. Sehingga puisi itu saya bacakan di sini. Teman-teman tenang dulu. Apalagi model Anda bukan model porak-poranda. Dunia bukan bola, bukan bola, bukan bola, ya ya. Bukan bola, bukan bola, ya ya. Bukan bola, ya ya. Ayo kita rangket Tuhan. Dan mintalah kekuatan pada kesaktian batu-batu, pohonan rindang, dan kedung samudra. Bukan bola, ya ya. Bukan bola, ya ya. Lantas, cincang para agamawan, sebab mereka telah jadi pembeda dalam nista hati kita. Bukan bola, ya ya. Percayakan kehidupan pada irama barbar sekarang. Boga bola, ya ya. Boga bola. Boga bola, ya ya. Boga bola, ya ya. Boga bola, ya ya. Boga bola, ya ya. Boga bola, ya ya.
berapi muntah, menjadi dupa raksasa dalam upacara, menjadi korban anak perawan yang belum juga dilahirkan, bocah lanang yang siaga digugurkan. Sia-sia undang-undang aborsi, pasal pembunuhan terencana, apalagi polisi. Sebab narkoba dan prostitusi mempolusi setiap gang dan sekolahan. Hakim kehilangan meja, ditinggal pengacara dan saksa yang bersaing membanting harga. Bola, boga 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 bola, ya ya. Boga bola, ya ya. Para pengajar kian sekarat dijerat harga sebari kencing berdiri. Boga bola, tambah boga bola, sama dengan boga bola. Boga bola, kali boga bola, sama dengan boga bola. Para birokrat ditetai rakyat dalam ruangan rehabilitasi lantaran boga bola, ya ya. Gubernur dan bupati sibuk inspeksi boga bola, iya. Boga bola, iya. Boga bola, ya ya. Boga bola, ya ya. Boga bola, ya ya. Presiden dan menteri kedodoran menumpas boga bola, ya ya. Boga bola, oh yes. Boga bola, oh no. Boga bola, oh yes no. Boga bola, oh fuck. Boga bola, ya ya. Boga bola, ya ya. Dan DPR, wow, DPR malah bernyanyi bersama anak-anak TK. Boga bola, ya keket, boga bola, ya keket, boga bola, ya keses. Tidak dulu. Allah. Sampai di mana tadi? DPR ya? Oke. Dan tentara. Wow. Tentara. Gak berani kalau tentara tembak mudar kita. Dan kita nyanyi. Wow. Kita malah asik bermain cinta. Boga bola, wah, boga bola, wah, boga bola, bola. Ayo, kita lepaskan iblis dan setan agar jelas mana surga, mana neraka tanpa dunia di tengahnya. Boga bola, ya ya. Boga bola, ya ya. Boga bola, ya ya. Boga bola, ya ya. Boga bola, ya ya.
biarin. Kalau kamu pikir tujuan hidup ini sekedar senang-senang belaka, makanlah kenyang-kenyang sampai perutmu bundar buncit kayak buntelan. Lantas masa berdeteng kalau besok air bah datang melanda negerimu. Kalau hidupmu semata untuk hari ini dan persetan pada hari esok, jadilah dulu pacar paten dari kalangan orang kaya mendadak. Lantas masa berdeteng kalau mukanya hancur-hancuran seperti monyet. Biarin, mumpung masih hidup, nikmatilah kesenangan. Sebab hidup ini tak berulang dua kali. Kalau pacarmu jelek, lantas orang-orang semua pada ngeledek kamu, tutuplah kupingmu meniru anjing menggonggong kafilah tetap jalan. Percayalah pacar yang jelek bisa melatih dirimu menjadi sabar. Ada juga cara aneh yang bisa membantu kalau muka pacarmu jelek. Carilah gambar bintang film lalu pasang itu di atas muka pacarmu. Pada waktu kamu main cinta nanti merem deh, pasti dikiranya asik. Biarin. Perlu kamu camkan, sama kita penuh kontras. Nilai-nilai moral diukur dengan materi. Tapi kalau kamu merasa hidup ini terlalu berat dan kamu putus asa, minumlah banyak-banyak racun tikus supaya ajalmu cepat sampai. Sudah pasti kamu bakal masuk dalam cengkraman kuku paduka iblis. Orang-orang yang putus asa itu makin bertambah-tambah saja. Gambaran ini bisa saja terjadi kapan saja dalam negeri tercinta, di mana pencuri ayam masuk penjara tapi koruptor bisa leluasa. Biarin. Kita amat khatam terhadap hal yang aneh. Kalau tidak aneh, tentu bukan negeri kita. Ya, puisi kedua, ini lagu terpendek di dunia.
Saya akan membacakan dua saja. Saja pertama, Tanah Air Mata. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku, mata air mata kami, air mata tanah air kami. Di sinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembar-gembor subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan duka lara, tapi perih tak bisa sembunyi, ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah kalian kan pijak air mata kami. Kemanapun terbang kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Ayo, menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Saja kedua. Ini inspirasinya dari Sumpah Pemuda. Judulnya, wahai pemuda, mana telurmu? Apa gunanya merdeka kalau tak bertelur? Apa gunanya bebas kalau tak menetas? Wahai bangsaku, wahai pemuda, mana telurmu? Kepompong menetaskan, kuntum jadi bunga, utik jadi buah. Buah menyimpan biji, menyimpan mimpi, menyimpan pohon dan bunga-bunga. Uap terbang, menetaskan awan, mimpi jadi, sungai pun jadi, menetas jadi hakikat lautan. Setelah aku pikir-pikir, manusia ternyata burung yang berpikir. Setelah aku renung-renung, manusia ternyata burung yang merenung. Setelah bertafakur, taulah aku manusia harus bertelur. Dari burung keluar telur, lantas telur menjadi burung. Ayah menciptakan anak, anak menciptakan ayah. Ayo Garuda, ayo para pemuda, ayo menetaslah, lahirkan lagi bapak bagi bangsa ini. Seperti dulu ketika para pemuda bertelur emas, menetaskan dirinya dengan sumpah mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan penutup, ini dia Tangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan paling meriah untuk para penyair kita. Perkenalkan, kita tutup dengan salah satu syair yang paling populer di Aceh, dipopulerkan oleh Bang Rafli Kande. Syairnya Hamzah Fansuri. Ada yang tahu syairnya apa? Perahu. Terimalah perahu.
Inilah gerangan suatu madang. Apa lanjutannya? Mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan, tempat berpindah. Di sana la i'tikaf, diperbatuli sudah. Inilah gerangan suatu madang, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan, tempat berpindah. Di sana la i'tikad, diperbetuli sudah. Wahai budak, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai budak, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Tepuk tangan untuk Wahyu. Wahai muda, kenali dirimu, tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Alat perahumu, jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Alat perahumu, jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berakhirnya pertunjukan parade para maestro dan delegasi pertemuan penyair Nusantara 14. Berakhir pula acara pertemuan penyair Nusantara 14 di Aceh. Sampai jumpa di pertemuan penyair Nusantara 15 di Brunei Darussalam. Saya Muhammad Ade Putra selaku pembawa acara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Foto bersama, baik, mari sebelum kita meninggalkan tempat, mari foto bersama dengan